Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab makanatu ahli baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inda ahli sunnati wal jamaah. Kedudukan ahlu baitnya Nabi SAW di mata ahlu sunnah wal jamaah. Sudah kita sampaikan beberapa poin dari ucapan Syekhul Islam dan juga dari Syekh Shalih bin Fauzan sampai kepada ucapan Syekh Shalih bin Fauzan wa qala aidan, dan Nabi SAW juga pernah bersabda lil Abbas ammihi, kepada paman beliau Al Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, wal Abbas ibn Abdul Muttalib ibnu Hashim ibn Abdi Manaf, wa qad ishtaka ilaihi ay akhbarahu bima yakrah. Paman beliau pernah curhat kepada Rasul SAW. Anna ba'da Quraisy yajfu. Ada sebagian orang-orang Quraisy itu kurang baik sikapnya kepada ahlu baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yajfu dari kata-kata al-jafa, maknanya tarkul bir wasilah. Ya, kurang baik perbuatannya. Faqala ay an-nabi sallallahu, setelah dicurhati oleh paman beliau, Rasul SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ada qasamun minhu SAW, ini adalah sumpahnya Nabi SAW, la yu'minun, mereka tidak beriman, ay al-imanul kamil al-wajib, yaitu tidak sempurna iman mereka, hatta yuhibbukum lillah waliqarabati. Tidak sempurna iman mereka sampai mereka mencintai kalian, yaitu ahlul bait, terutama dari tadi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sampai mereka mencintai kalian lillah. Yang pertama karena Allah,
Dan yang kedua, wali qarabati. Dan karena kekerabatan denganku. Ai li amrain. Kita cinta ahlul baitnya Rasulullah SAW karena dua hal ini. Yang pertama, al-awwal at-taqarrub ilallah. Ini yang sudah kita sampaikan dari awal. Pondasi al-wala wal bara lillah. Sebagaimana kata Rasul, ausaku oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai si fulan karena dia beriman kepada Allah, karena dia bertauhid kepada Allah, karena dia ittiba kepada sunnah Rasul. Itu cinta karena Allah. Kita cinta kepada seorang muslim mukmin bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, karena dia paling kaya. Kita cintai karena dia pangkatnya tinggi, kita hormati, kita muliakan. Padahal mungkin akidahnya rusak, padahal manhajnya menyimpang dari manhaj as-salaf misalnya. Ini cinta dan benci bukan karena Allah. Dan ini kata para ulama min usuli ahli sunnah wal jamaah. Termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah, cinta dan benci karena Allah. Sebagaimana seorang ulama salaf yang bernama Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah, ketika ditanya mani sunni, siapa itu ahli sunnah? Maka kata beliau, alladzi idza dzukratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Sunni salafi adalah seseorang yang jika disebut tentang kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan terutama dalam akidah wal manhaj, tidak marah membela kesesatan kebid'ahan tersebut. Beda dengan kelompok hizbiyah, ahlul bidah, karena tokohnya sesat, bahkan kufur postingannya, ucapannya, dibela mati-matian. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya hizbiyah, fanatik golongan. Cinta dan bencinya bukan karena Allah. Cinta dan bencinya karena ormas, karena satu alma mater, karena satu kabilah, karena satu kantor. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran Abu Lahab CS. Ajaran jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah, mereka punya al-asobiyah, fanatik kabilah, fanatik golongan. Apapun yang dilakukan oleh kabilahnya benar atau salah, dibela mati-matian. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi bukan ajaran Islam dan bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lillah wa fillah itu adalah pondasi cinta dan benci dalam al-Islam. Bahkan itu sekali lagi merupakan usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai misalnya ketika ada ustadznya sesat pemikirannya, sesat postingannya, jelas ada hitam dan putih, jelas itu postingannya dia, bukan dia mimpi kemudian diposting. Dalam artian masih tidur, nggak mungkin kan? Orang tidur apa? Kali kebaca sudah. Namun kelakuannya mirip dengan itu. Posting hapus, naudzubillah min dzalik. Ini artinya apa? Jahil murakkab, ngawur. Maka seperti ini kesesatannya, kejahilannya jangan sampai dibela. Kalau membela ini namanya tadi hizbiyah. Itu namanya cinta dan benci bukan karena lillahi azza wa jalla. Mungkin karena fulus, mungkin karena kedudukan dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Salah satu poin cinta dan benci karena Allah di sini. Cinta kepada ahlul bait, kalau jelas misalnya dia ahlul baitnya Nabi, maka yang utama dilihat dulu apakah orang itu beriman kepada Allah, apakah orang itu bertauhid kepada Allah di atas akidah salaf ataukah tidak. Kalau tidak, nggak ada manfaatnya kekerabatannya dengan apa? An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, kenal? Siapa itu? Tabat yada Abi Lahabin watab, di neraka. Meskipun pamannya Rasulullah SAW, tidak ada artinya kekerabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Ya, sebagian tokoh atau orang-orang sebelah itu mereka kadang marah kalau dibaca surat ini. Kenapa? Karena apa? Kekerabatan mereka. Naudzubillah min dzalik. Sampai demikian. Ya, mereka apa? Tidak suka dibacakan tabat yada abi lahab. Ya, karena apa? Itu masih kerabat mereka. Naudzubillah, Allah yang mengatakan Abu Lahab di neraka. Masih gak percaya. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi fanatik ala jahiliyah tadi. Naudzubillah. Intinya dalam akidah Ahlussunnah cinta dan benci karena Allah. Meskipun ahlul baitnya Rasul, tapi kalau menyimpang dari akidahnya Rasul, dari akidahnya para sahabat Rasul, maka tetap dibenci lillah. Dan ini yang Rasul katakan. Mereka dicintai lillah. Yang pertama, karena Allah, karena beriman kepada Allah, karena berpegang teguh dengan agama Allah. Baru yang kedua, wali karabat. Baru yang kedua apa? Karena kekerabatan dengan Rasul SAW. Tapi kalau ada ahlul bait, Masya Allah, di atas iman, at-tauhid, ittiba'u sunnah, maka nurun ala nur, cahaya dari cahaya, kita cintai double. Karena dia beriman, bertauhid, ittiba' kepada sunnah Rasul, dan karena dia apa? Kerabatnya Rasulullah SAW. Dan ini yang sekali lagi harus disampaikan kepada umat agar mereka tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang ngaku-ngaku apa? Ya, seperti yang kasus kemarin. Katanya mencabuli berapa? Naudzubillah min dzalik. Ngakunya apa? Doktrinnya apa? Keturunan Rasul SAW katanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, dan ini sekali lagi adalah apa? Fenomena gunung es sebetulnya. Ini sudah lama doktrin-doktrin seperti itu. Agar umat mudah istilahnya tadi, dibohongi untuk apa? Diperalat dan sebagai diperbudak. Maka saya lagi harus umat disadarkan. Cinta kepada ahlul bait syarat utamanya lillah. Lihat akidahnya. Lihat bagaimana itibanya kepada Rasulullah SAW. Itu pun mereka masih tetap apa? Membela, ya, dipelesetkan dan seterusnya. Itulah hizbiyah, na'udzubillahi min dzalik. Intinya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ya, at-taqarrub ilallah bidzalik li'anna min auliyaihi. Kita cinta kepada al-bait yang beriman kepada Allah, yang ittiba kepada sunnah Rasul. Itu karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita yakini semua para sahabat wali-wali Allah, khairun nas, apalagi ahlul baitnya Rasul dari kalangan sahabat. Ya, kita cintanya apa? Double, karena mereka ahlul baitnya Rasul, karena mereka sahabat Rasul SAW yang merupakan wali-wali Allah. Ya, seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti ya cucu beliau Hasan wal Husain. Ya, namun tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Seperti yang diucapkan oleh atau yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan wa nuhibbu ashabar Rasul sallallahu wa la nufritu fi hubbi ahlin minhum. Kita mencintai semua para sahabat Nabi, apalagi yang termasuk ahlul bait. Tapi kata beliau wa la nufritu, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Sebagaimana kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Seperti yang sudah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal, terutama dalam masalah hal ini. Antara kelompok Khawarij, ya, yang mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, padahal menantunya Rasul, sepupunya Rasul, ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pasti masuk surga, tapi mereka kafirkan. Ini ekstrem kanan. Lawannya Syiah Rafidah mencintai Ali, tapi berlebihan sampai menuhankan Ali, seperti yang telah dikatakan oleh pendiri mereka Abdullah bin Sabah al-Yahudi, antahua, engkau wahai Ali adalah dia, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali pun menghukum mereka, ya, tapi Abdullah bin Sabah lolos dari kejaran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Intinya Ahlussunnah pertengahan mencintai mereka yang betul-betul beriman dan bertakwa, yang betul-betul di atas akidah salaf,
yang betul-betul di atas akidahnya Rasul SAW, tapi tidak sampai berlebih-lebihan. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nubghidu man yubghiduhum. Kita wajib membenci yang membenci para sahabat Rasul SAW. Bukan malah mendukung, ya, seperti yang mendukung apa? Iran, ya. Mungkin sebagian antum mendengar atau menyaksikan bagaimana jongosnya Iran di Indonesia kemarin sempat melaknat Abu Bakar wa Umar. Sudah dengar? Nah, yang viral di media sosial. Bagaimana anak masih muda, katanya tukang parkir, berani melaknat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Aisyah dan Hafsah, dan mengatakan mereka di neraka. Ini masih jongosnya Iran di Indonesia berani, apalagi yang masih ngomong, ya, Syiah bermacam-macam. Iya, antara apa? Ya, Khomeini, Ali Khomeini, sama saja apa? Ya, mereka para pencaci maki sahabat Rasulullah SAW, dan Imam Ahmad, Imam Malik mengkafirkan orang-orang yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Ini sekali lagi bayangkan, ya, jongosnya Iran di Indonesia berani dengan lantang melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah. Maka kalau ada yang ngaku Ahlus Sunnah, ngaku Ustaz Salafi masih dukung Iran, naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi hati-hati. Intinya, ya, justru akidah Ahlus Sunnah mengatakan wajib membenci yang membenci para sahabat, membenci Iran wajib. Ya, karena apa? Tadi mereka adalah para pencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi yang di Indonesia saja berani, apalagi yang di sana. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, asani likaunihim qarabata Rasulullah SAW wa fi dzalika irda'un lahu wa ikramun lahu. Yang kedua, dikarenakan mereka Ahlul Bait adalah kerabatnya Rasul, dan itu adalah bentuk menggapai ridhonya Rasul SAW dan memuliakan Rasul SAW. Wa qala Nabi SAW mubayyinan fadla Bani Hashim aladihum qarabatu. Kemudian hadis yang ketiga tentang kedudukan Ahlul Baitnya Rasul. Rasul mengatakan, ini langsung saja kita terjemahkan hadisnya. Innallaha astafa Bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih dari anak keturunan Nabi Ibrahim, Bani Ismail, dari Nabi Ismail. Wastafa min Bani Ismail Kinana. Dan memilih dari Bani Ismail kabilah Kinana. Wastafa min Kinana Quraisyan. Dan Allah memilih dari Kinana bangsa Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih dari bangsa Quraisy Bani Hashim. Ya, wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ringkasnya, kalau kata Syekh Shalih bin Fauzan, Inna Allah istafa ay ikhtara wa sofa al-khiyar Bani Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihimussalam. Ya, ini intinya sama dengan yang terjemahkan tadi, ini sekedar tambahan-tambahan keterangan dari Syekh. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Cuma sekali lagi dengan syarat mereka yang beriman dan yang bertauhid, yang ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Wa syahid minal hadis anna fihi dalilan ala fadil Arab. Dalam hadis yang ketiga ada keutamaan bangsa Arab. Wa anna Quraisyan afdalul Arab, dan bangsa Quraisy bagian dari bangsa Arab yang paling mulia. Makanya Rasul mengatakan al-a'immatu fi Quraisy, kekhalifahan, kekuasaan tertinggi yang menguasai seluruh dunia kaum muslimin itu khalifah harus dari bangsa Quraisy. Ini menunjukkan keutamaan bangsa Quraisy. Cuma sekali lagi, tapi tetap dengan pedoman yang beriman bertakwa. Kemudian wa anna Bani Hashim afdal Quraisy wa anna Rasulullah afdalu Bani Hashim. Rasul SAW adalah semulia-mulia dari Bani Hashim, fa huwa afdal khalqi nafsan wa afdalu nasabat. Intinya Rasul SAW yang paling mulia kedudukan beliau secara mutlak.
Wa fihi fadlu Bani Hashim alladhum qarabatu Rasulullah, dan di dalamnya ada keutamaan Bani Hashim yang merupakan kerabatnya Rasulullah alaihi wasallam. Dan kita lanjut bab berikutnya, makanatu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli sunnah wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya, sudah kita sampaikan, istri Rasul termasuk ahlul baitnya Rasul. Ini berbeda dengan akidah Syiah Rafidhah yang tidak memasukkan istri-istri Rasul ke dalam apa? Ahlul baitnya Rasul. Seperti tadi, Dongos Cairan tadi yang ada di Jakarta kemarin itu, ya, jelas-jelas mengatakan Aisyah dan Hafsah finnar, katanya. Naudzubillah min dzalik. Ini istri-istri Rasul asal dikatakan di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini ummahatul mukminin, ibundanya kaum muslimin. Ya, kalau ya misalnya ibu antum dikatakan di hadapan antum gimana? Ya, naudzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi, inilah akidah mereka. Ya, sekali lagi kalau di Indonesia saja demikian, apalagi di kandang mereka sana. Naudzubillah min dzalik. Qatalahumullah. Ya, intinya Ahlus Sunnah mengatakan isi-isi Rasul termasuk apa? Ahlul baitnya Rasul yang wajib untuk dimuliakan, untuk dibela. Ya, sekali lagi, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang sudah didefinisikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Kalau kita mau ulang sedikit, siapa ahlul baitnya Nabi? Kata beliau, alladzina hurrimat alaihimus sadaqah, yang diharamkan atas mereka sedekah. Wahum alu Ali wa alu Ja'far wa alu Aqil wa alu Abbas wa Abu Haris bin Abdul Muttalib. Kalau mau diringkas, setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Muttalib, itu semuanya ahlul baitnya Rasul. Kemudian wa azwajun Nabi, isi-isi Nabi juga termasuk ahlul baitnya Nabi. Wa banatu, demikian pula putri-putri Rasul atau anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan dari kalian kekejian, kekotoran, wahai ahlul bait. Dan redaksi ayat ini ditujukan kepada juga para istri-istri Rasulullah SAW. Wa qurna fi buyutikunna wala, dan seterusnya. Ya, dan sekali lagi, istri-istri Rasul bagian daripada ahlul bait. Ini ditegaskan lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antaranya wallahu alam, untuk membantah tadi kelompok Syiah Rafidhah yang mengeluarkan istri Rasul dari ahlul baitnya Rasul SAW. Sekali lagi, mereka memang orang-orang gak waras, Syiah Rafidhah. Bagaimana namanya keluarga, namanya istri kok gak dimasukkan? Yaitu mungkin karena suka nikah mut'ah. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, namanya keluarga, ada bapak, ada ibu, ada suami, ada istri, ada anak-anak di antaranya. Ini Rasul SAW dikatakan ahlul baitnya cuma beliau, Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan wal Husain. Ya, yang melahirkan Fatimah siapa? Nggak dimasukkan. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Demikian pula istri-istri Rasulullah, nanti akan disebutkan jumlah mereka. Demikian pula putra-putri Rasul selain Fatimah kan ada. Kalau kata Imam Nawawi ada 7 putra-putri Nabi SAW. Mulai dari Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, kemudian Zainab, kemudian Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Ini cuma mereka ambil satu saja, Fatimah. Yang lainnya tidak dianggap. Memang inilah Syiah Rafidhah, manusia-manusia yang tidak waras. Makanya kata Imam Asy-Sya'bi dari kalangan as-salaf tabi'in atau tabi'in, beliau mengatakan ar-Rafidhah idza kanu hayawan la kanu humura. Syiah Rafidhah seandainya mereka binatang, mereka itu keledai. Dan kita katakan balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada keledai. Naudzubillah min dzalik. Laknatullah alaihim jami'an.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yatawallawna azwajan Nabi sallallahu ummahatil mu'minin. Mereka ahlu sunnah berloyalitas kepada semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka merupakan ummahatul mu'minin, ibundanya orang-orang yang beriman. Nanti akan ada penjelasan maksud daripada ummahatul mu'minin itu apa. Wa yu'minun bi annahunna azwaju fil akhirah. Dan mereka orang ahlus sunnah mengimani para istri-istri Rasul juga merupakan istri Rasul di akhirat. Khususan Khadijah radhiyallahu anha, terkhususnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini sekali lagi Syiah Rafidhah tidak mengimani ya Khadijah sebagai ya keluarganya Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Ummu aksari auladihi, ya semua putra-putri Rasul dari Khadijah. Wa'au kecuali Ibrahim. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Wa awwalu man amana bihi, yang mana Khadijah termasuk perempuan pertama yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang termasuk ya as-sabiqin al-awwalin. Wa a'dadahu ala amrihi, termasuk yang mendukung Nabi dalam berdakwah. Wa kana laha minhul manzilatul aliyah, dan beliau Khadijah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Syiah Rafidhah tidak pernah menghargai ya kedudukan beliau sama sekali. Naudzubillah. Wasiddiqah bintu Siddiq, di antara istri Rasul adalah Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Allati qala fiha Nabi sallallahu, yang mana Rasul pernah bersabda, fadlu Aisyata ala nisa ka fadri sarid ala sa'id ta'am. Keutamaan Aisyah dibanding semua perempuan yang ada seperti keutamaan as-sarid, ya makanan yang paling lezat di zaman itu dibanding semua makan. Ini puja Rasul kepada Aisyah. Namun ini sekali lagi bedanya Islam dengan agama Syiah. Kalau agama Syiah tidak pernah menghargai Aisyah, bahkan tadi melaknat Aisyah, menvonis Aisyah di neraka. Dan ini sekali lagi bukan hanya Jongos Iran tadi saja yang mengatakan demikian. Seperti yang sudah kita pernah contohkan di YouTube tokoh mereka yang ada di sana, ketika mendikte orang masuk agama Syiah, mengucapkan asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Naudzubillah. Ini memang adalah apa? Akidahnya Syiah Rafidhah. Bahkan tokoh mereka yang bernama Al-Majlisi pernah mengatakan, wa min aqidatina fit tabarru annana natabarra minan asnamil arba. Di antara agama ajaran akidah kami Syiah Rafidhah, kami berlepas diri dari 4 berhala. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah. Dan juga dari 4 perempuan, di antaranya Aisyah dan Hafsah. Kenapa kok Aisyah dan Hafsah? Nah, kenapa kok bukan Juwairiyah, Khadijah? Nah, karena mereka putrinya Abu Bakar wa Umar, yang dituduh apa? Merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ini bencinya mereka kepada Aisyah dan Hafsah, bencinya mereka kepada Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhum jami'an. Sekali lagi ini bedanya Syiah Rafidhah dan Islam. Dan sudah kita seringkali katakan mereka bermarkas di Iran. Maka sekali lagi perlu diperiksa kalau ada yang masih apa? Dukung, mari kita dukung Iran. Na'udzubillah. Sekali lagi ini kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita-wanita yang baik untuk apa? Laki-laki yang baik. Al-khabitha lil-khabithin. Kalau perempuannya jelek untuk yang jelek, berarti tuduhan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan dalam syarahnya,
Zakara Syekh rahimahullah ta'ala fi hadil jumlah aqidat ahli sunnah wal jamaah fi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam ucapan beliau tadi akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau berkata, wa yatawallawna azwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahli sunnah berloyalitas, berwala, mencintai, menghormati para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhibbunahunna wa yuqirunahunna, mencintai mereka, memuliakan mereka. Li'annahunna ummahatul mu'minin, karena istri-istri Rasul adalah ibundanya orang-orang yang beriman. Allah yang mengatakan demikian. Allah yang menggelari mereka ummahatul mu'minin. Maksudnya ummahatul mu'minin di sini adalah fil ihtiram. Sebagaimana kita menghormati ibu kita, maka kita hormati siapa? Ummahatul mu'minin, isi-isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang mencaci maki, bahkan melaknat Aisyah, Hafsah, bahkan memvonis masuk neraka, ini sekali lagi harus ada apa? Al-bara, kebencian kepada mereka. Harus ada apa? Pembela, bukan malah membela yang apa? Dukung orang-orang atau yang mencaci maki mereka tersebut atau yang memelihara mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau wa tauqir wa tahrimu nikahihinna 'alal ummah. Yang dimaksud istri Rasul adalah ibundanya orang beriman, yaitu tadi wajib menghormati mereka dan haramnya untuk mereka dinikahi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di situ saja makna istri Rasul sebagai ibundanya orang-orang yang beriman. Amma baqiyatul ahkam fa hukmuhunna hukmul ajnabiyat min haitsu tahrimil khalwa bihinna wan nadhar ilaihinna. Adapun hukum-hukum selain itu, maka berlaku hukum-hukum mereka sebagai perempuan-perempuan asing yang bukan mahram kita, yang tidak boleh berkhalwat atau berduaan dengan salah satu dari mereka, dan tidak boleh misalnya memegang ini terutama di zaman mereka masih hidup, demikian pula memandang wajah mereka, karena akan ada dalilnya sebentar lagi. Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwaju ummahatuhum. Nabi lebih utama bagi orang-orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istri Rasul adalah ibunda bagi mereka. Lagi yang menamakan istri Rasul adalah ibundanya orang beriman Allah Ta'ala, wa azwajuhu ummahatuhum, yaitu wajib dihormati, wajib dimuliakan, tidak boleh menikah dengan mereka sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan tidak layak bagi kalian untuk menyakiti Rasul SAW, dan tidak boleh kalian menikahi istri-istri Rasul setelah meninggalnya Rasul SAW selama-lamanya. Ini maksud daripada mereka adalah ibundanya orang-orang yang beriman. Sebagaimana ibu kandung sini diharamkan dinikahi sama dengan istri-istri Rasul SAW. Inna dzalikum kana indallahi azima. Itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah. Kemudian Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian minta sesuatu, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Artinya apa? Tadi mereka tetap ada batasan bermuamalah dengan orang-orang yang beriman. Sekali lagi, meskipun mereka dikatakan ummahatul mukminin, namun hanya dalam batas haram mereka dinikahi. Tapi hukum-hukum yang lain tadi, dilarang berkhalwat dan seterusnya, itu sama dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Nah, intinya kata Syekh,
Fahunna ummahatul mu'minin fil ihtiram wa tahrim la fil mahramiyati. Mereka adalah ibunda orang-orang yang beriman dalam masalah wajibnya dimuliakan, dihormati, dan juga dalam masalah haramnya menikah dengan mereka. Bukan dalam masalah mahram. Ya, misalnya mereka safar misalnya, ya wajib dengan mahramnya mereka. Tidak boleh dengan sembarang orang-orang yang apa? Beriman. Meskipun orang beriman itu menganggap mereka ummahatul apa? Ummahatul mukminin. Nah, kemudian diperinci siapa saja isi Rasulullah SAW. Waqat tufiya sallallahu alaihi wasallam antis'in. Rasul SAW meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Ini hanya khusus bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada ustadz, kiai, pak haji ngikuti sunnah Rasul 9 apa? Haram. Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan 2 atau 3 atau apa? 4. Dan Rasul SAW menyuruh sahabat beliau yang sebelumnya punya istri lebih dari 4 untuk apa? Diceraikan yang sekali lagi lebih dari 4 tersebut. Ini batas maksimal bagi umat Islam. Adapun tadi hanyalah kekhususan Rasulullah SAW. Rasul SAW meninggal dunia dan meninggalkan 9 istri. Nanti akan ada perinciannya. Lebih dari itu istri Rasul. Cuma Rasul meninggal yang masih hidup dari istri beliau 9. Nanti akan ada perincian lagi. Siapa saja mereka? Aisyah yang pertama, Hafsah, wa Zainab bintu Jas, Ummu Salamah, Sofia, Maimunah, Ummu Habibah, Sauda, dan Juwairiyah. Sekali lagi semuanya adalah ummahatul mukminin yang wajib dihormati, dimuliakan, dan dibela dari caci maki kelompok Syiah Rafidhah laknatullah alaihim. Wa amma Khadijah faqad tazawwajaha qabla nubuwah. Adapun Khadijah itu dinikahi oleh Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Termasuk sekali lagi isi Rasul, cuma kategori di sini tadi yang 9 itu yang Rasul meninggal, sedangkan 9 yang masih apa? Hidup. Adapun Khadijah yang meninggal apa? Duluan, Rasul masih hidup. Sekali lagi nanti akan ada perinciannya. 11 kesimpulannya isi Rasul, 2 meninggal sebelum Rasul, 9 Rasul yang meninggal duluan. Nah, kemudian kata beliau, adapun Khadijah maka beliau menikahinya sebelum Rasul diangkat menjadi nabi. Walam yatazawwaj alaiha hatta matat. Dan Rasul tidak menambah lagi sampai meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa tazawwaja sallam Zainab binta Khuzaimah al-Hilaliyah. Demikian pula di antara istri Rasul ada yang bernama Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah, walam talbas illa yasira, tapi tidak lama. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada yang bertanya silakan di kertas. Allahu taala alam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, Nabi SAW tadi memiliki 11 istri, yang 9 tadi yang pertama kita sebut itu yang masih hidup ketika Rasul sudah meninggal dunia. Adapun yang 2 Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah yang meninggal duluan sebelum Rasul SAW. Maka kata Syekh, haula'i jumlatu man dakhala bihinna minan nisa wa ya ihda asyra radhiyallahu ta'ala anhunna. Mereka semuanya jumlahnya ada 11. Sekali lagi jumlah mereka ada 11 yang Rasulullah SAW menikah dengan mereka. Wa yu'minuna ay ahlussunnah wal jamaah bi annahunna azwaju fil akhirah.
Ahlussunnah meyakini mereka adalah istri-istri Rasul di akhirat. Wa fi hadza syarafun lahunna wa fadilatun jalilatun. Dan di dalamnya ada dalil tentang kedudukan mereka, para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sekali lagi ini yang wajib diyakini, mereka adalah ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Syiah Rafidhah qatalahumullah. Khususan Khadijah radhiyallahu anha. Terkhusus Khadijah radhiyallahu anha, falaha minal mazaya wal fadail asyai'al katsir. Khadijah memiliki keistimewaan yang banyak sekali. Wa qad dzakara Syekh minha. Dan Syekhul Islam tadi sudah menyebutkan beberapa keistimewaannya. Di antaranya yang pertama, annaha ummu aksari auladihi. Khadijah yang melahirkan putra-putri Rasulullah SAW yang terbanyak. Fakulu auladihi minha ma'ada Ibrahim famin Maria al-Qibtiyah. Semua putra-putri Rasul dari Khadijah kecuali Ibrahim, ya, maka beliau dari Maria al-Qibtiyah. Kemudian yang kedua, annaha awwalu man amana bihi mutlaqan ala qaul. Dan bahwasanya beliau adalah wanita pertama yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi dzakara syekhuna aw hiya awwalu man amana bi minan nisa alal qaulil akhar. Ya, ada beberapa ungkapan, ada yang mengatakan secara mutlak yang pertama masuk Islam Khadijah. Ada yang mengatakan enggak, beliau yang masuk Islam pertama dari kalangan an-nisa, perempuan. Yang ketiga, hiya awwalu man aldadahu wa a'nau fi awwali amrihi. Beliaulah yang pertama kali membantu, menolong, support Rasulullah SAW dalam mengemban risalah, dakwah ataupun kenabian. Wa kanat nusratuha lau fi adami awqatil haja. Apalagi beliau sangat, Nabi SAW butuh bantuan, pertolongan di awal-awal diangkatnya menjadi nabi. Dan yang keempat, anakana laha minhu salam al-manzatul aliyah fakan yuhibbuha wa yadhkuruha katsiran wa isni 'alaiha. Rasul SAW sangat memuji Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang berikutnya As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha. Istri Rasul di antaranya Aisyah bintu Abi Bakar was-Siddiq huwal mubaligh fi sidq. Ya, dikatakan As-Siddiq karena beliau sangat amat membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad laqaba salam Abu Bakar bidzalik. Rasul yang menggelari Abu Bakar dengan As-Siddiq. Wali Aisyah radhiyallahu anha fadail katsirah. Dan Aisyah juga memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Minha di antaranya annaha ahabbu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah termasuk yang juga paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lam yatazawwaj bikran ghairaha. Rasul tidak pernah menikahi gadis selain Aisyah radhiyallahu anha. Wa annahu sallallahu kana yanzil alail wahyu fi lihafiha. Turun wahyu kepada Rasul dan Rasul berada di samping Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya Aisyah langsung menyaksikan bagaimana wahyu turun kepada Rasul SAW. Dan dia termasuk sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul SAW. Atau dikatakan satu-satunya wanita sahabiat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah barra'aha mimma ramaha bi ahlul ifk. Dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan beliau dari tuduhan orang-orang terutama munafikin yang menuduh Aisyah berselingkuh. Ini kelakuannya orang-orang siapa? Al-munafikin yang suka gosip. Ini kelakuannya Abdullah bin Ubay JS. Nah, wa anna afqah nisa'ihi, bahwasanya Aisyah adalah wanita yang paling faqih. Wa kana akabir sahabat idza ashkal alaihimul amr istaftauha. Bahkan sebagian pembesar para sahabat kalau ada masalah urusan agama terkadang minta fatwa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa anna Rasulullah SAW tufiya fi baitiha baina sahriha wa nahriha. Ya, Rasul meninggal dunia
di antara leher dan dadanya Aisyah, artinya di pangkuan Aisyah. Rasulullah SAW meninggal dunia. Itu masih dilaknat oleh siapa? Syiah Rafidhah. Na'udzubillah min dzalik. Wa dufina fi baitiha, dan Rasul dimakamkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, atau di kamarnya Aisyah. Ila ghadzalik minan fadhailha, dan masih banyak keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad dzakara Syekh min fadhailiha huna anna Nabi sallallahu qala fiha fadlu Aisyah ala nisa ka fadil sarid ala sarid ta'am. Dan Rasul menyebutkan dalam hadis tadi tentang keutamaan Aisyah. Keutamaan Aisyah dibanding semua wanita seperti keutamaan makanan yang namanya as-sarid. Apa itu sarid? Kata Syekh, afdalul at'imah, makanan yang paling enak, yaitu terutama pada zaman itu. Yaitu karena apa? Terbuat dari khubzun walahmun, terbuat dari roti gandum dan dari daging. Ya, sekali lagi intinya Rasul memuji dengan pujian yang sangat tinggi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka sungguh sesat bahkan kafir orang-orang yang tadi melaknat ataupun menvonis Aisyah di neraka, apalagi tadi menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak bagi keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu pertanyaan. Isi Nabi tidak boleh menikah lagi setelah Nabi wafat. Kenapa tadi? Ya karena Allah yang melarang. Wala antangkehu azwajahu min ba'dihi. Ya, kemudian pertanyaannya di sini, bolehkah kita meminta istri kita tidak menikah lagi setelah kita wafat? Iya, yang pertama beda sama iya, ini yang pertama tadi kan ada larangan dari Allah. Kemudian tadi digelar dengan ummahatul mukminin. Kemudian tega ndak antum, misalnya istri antum sendirian, mencari nafkah dan seterusnya. Sedangkan dia butuh apa yang memberi nafkah dan sebagainya. Sekali lagi, jangan menyempitkan sesuatu yang yang luas. Paham dong? Kalau dibalik bagaimana? Mas, kalau saya meninggal duluan, jangan nikah lagi. Mau antum? Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keluarga kita sakinah mawaddah warahmah dan menjaganya dari segala bentuk penyimpangan dan hal-hal yang tidak. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.